Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau sudah kumpulkan kami berada di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau masih berbicara, Kau menguatkan, Kau memberikan pengharapan dalam kehidupan kami semua. Dimanapun kami berada yang sedang menonton, mendengar ibadah online pada hari ini, Kau berbicara. Dan buat setiap keluarga, buat setiap pribadi yang sedang berhadapan dengan pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, pada pagi hari ini Engkau akan memberikan jawaban, memberikan kesembuhan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami seperti Engkau inginkan untuk kami jalani. Terima kasih sekali berbicara, sementara firman-Mu dibagikan, Kau akan berbicara, menguatkan yang letih lesu dan berbeban berat. Kami tahu setelah kami selesai untuk menyaksikan ibadah online ini, kami akan mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, kami mengucap syukur, Engkau tetap Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak kerasa kita udah ada di penghujung bulan Juli di tahun 2020. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu dimanapun teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang baik-baik aja. Buktinya kita masih bisa hidup pada hari ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dan juga pada hari ini kita akan merayakan seluruh GSSJ se-Indonesia merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Jadi selamat buat para anak-anak sekolah minggu, juga para guru-guru sekolah minggu, mereka yang terlibat dalam pelayanan di sekolah minggu. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Percaya pasti bahwa Tuhan akan membalas segala jerih payah kalian sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Dan pada hari ini juga, minggu ini juga, kita mengakhiri tema selama 1 bulan berbicara mengenai calling, berbicara mengenai panggilan. Dan Bapak Ibu perlu untuk mendengar, untuk menyaksikan kembali tayangan di minggu pertama waktu Pastor Arif berbicara mengenai panggilan ini. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Saya kutip sebagian aja di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di minggu yang pertama Pastor Arif sudah membagikan dengan sangat jelas bahwa panggilan tertinggi dalam hidup manusia adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu adalah panggilan tertinggi kita, itu adalah panggilan terutama dalam kehidupan kita. Dan saudara perlu pegang itu dalam setiap profesi apapun juga, dalam setiap keadaan apapun juga, itu yang menjadi panggilan tertinggi dalam hidup kita. Kenapa itu harus disebut berulang-ulang, harus dilakukan berulang-ulang dan harus kita ingat? Karena gini, kalau kita nggak menjalani panggilan tertinggi tersebut, hidup kita akan menjadi hidup yang berantakan. Hidup kita nggak akan pernah menikmati kebahagiaan seperti yang Tuhan inginkan. Karena kebahagiaan kita tuh terletak pada panggilannya kita. Kalau kita menjalani panggilan kita seperti yang Tuhan inginkan, segambar serupa dengan Tuhan, di sana letak kebahagiaan kita. Ingat sekali lagi bahwa panggilan kita yang terutama dan yang pertama adalah untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan bukan selesai sampai di situ aja. Tuhan juga bukan sekedar memanggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia, tapi Tuhan juga memberikan sebuah wadah, sebuah tempat di mana gambar dan rupa itu harusnya muncul dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 berkata begini, Allah memberkati mereka, Allah memberkati manusia yang Tuhan ciptakan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan gak sekedar manggil manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia, tapi Tuhan juga memberikan sebuah tempat, memberikan sebuah wadah di mana gambar dan rupa itu harusnya muncul dalam hidup manusia, dan gambar dan rupa tempat itu adalah disebut dengan keluarga. Beranak cucu dan bertambah banyak, tadi Kejadian 1 ayat 28 itu kan berbicara mengenai keluarga. Jadi keluarga adalah tempat pertama dan utama yang dibuat Tuhan agar manusia menjadi serupa dengan Dia. Jadi dalam keluargalah gambar dan rupa Tuhan itu harusnya muncul dari kehidupan manusia. Bukan sekedar gambar dan rupa Tuhan itu muncul dalam kehidupan manusia, tapi keluarga itu pula ketika gambar dan rupa Tuhan itu kemudian bertambah banyak, memenuhi bumi dengan gambar dan rupanya Tuhan. Punya pengertian kalau begitu keluarga adalah menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bukankah setiap manusia yang hadir lahir ke dunia, lahir melalui keluarga? Bukankah setiap orang yang ada di dunia selalu hadir ke dunia melalui keluarga? Keluarga kalau gitu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan setiap orang yang datang melalui keluarga, setiap kita kan terlahir sebagai anak.
Setiap manusia itu terlahir sebagai anak. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, saudara suka atau nggak suka, tahu atau nggak tahu, setiap kita tuh terlahir sebagai anak. Dan khususnya di hari ini berbicara mengenai Hari Nasional Sekolah Minggu, berbicara mengenai anak. Saya mau bagikan sesuatu yang berbicara mengenai keluarga. Membagikan sesuatu berbicara mengenai anak. Sekali lagi, keluarga adalah tempat pertama yang utama yang dibuat Tuhan agar manusia menjadi serupa dengan Dia. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kita akan lihat dari konteks bahwa panggilan, kebutuhan anak yang harusnya kita orang tua untuk penuhi di hari-hari ini. Dan kita belajar di Matius pasal yang ketiga ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan saudara perlu untuk mengerti dengan sangat jelas mengenai konsep mengenai anak ini bahwa gini, apa yang kita terima selagi kita anak, itu yang akan kita berikan sewaktu kita menjadi orang tua. Sekali lagi, apa yang kita terima selagi kita anak, itu yang akan kita berikan sewaktu kita menjadi orang tua. Jadi ada konsep penting yang sebetulnya Bapak sedang ajarkan, Tuhan sedang ajarkan buat kita gerejanya yang Dia tinggalkan. Bukan sebuah hal yang sangat sulit, tapi sebuah hal yang harusnya kita bisa lakukan sebagai orang tua. Yang pertama adalah gini, kebutuhan anak ini. Matius 3:17 tadi berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa berbicara kepada Yesus, waktu Yesus keluar dari baptisan, Bapa berbicara kepada Tuhan Yesus waktu Yesus ada di dalam dunia. Dan ada 3 hal ini yang mau saya bagi buat saudara. 3 hal kebutuhan anak ini berdasarkan konteks daripada ayat ini. Yang pertama adalah kebutuhan akan pengakuan. Atau kita bicara mengenai identitas. Bapa berkata gini kepada Tuhan Yesus, inilah anak yang kukasihi. Setiap anak itu butuh pengakuan. Butuh kita sebagai orang tua untuk memberikan identitas, untuk memberikan pengakuan itu terhadap anak-anak kita. Karena jangan lupa loh, identitas itu menentukan perilaku. Kalau identitasnya salah, perilaku hidupnya akan menjadi perilaku yang salah. Kalau saudara tahu identitas saudara adalah anaknya raja di atas segala raja, nggak mungkin kita berperilaku seperti seorang yang suka main comberan, yang suka berbuat dosa, yang selalu jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena identitas kita penting. Identitas kita menentukan perilaku kita. Nah, identitas anak itu siapa sih? Mazmur 127 ayat yang ketiga berkata gini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sebetulnya terjemahannya kurang tepat sedikit, karena bahasa Inggrisnya dan bahasa dalam terjemahan asli berkata bukan anak-anak lelaki, bukan anak laki-laki, tapi setiap anak-anak, children. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Identitas anak kita. Dan saudara, kalau saudara menyaksikan belum punya keluarga dan someday juga saudara akan punya keluarga, bahwa identitas anak kita adalah milik pusakanya Tuhan. Anak harus mengerti bahwa mereka adalah biji matanya Tuhan. Mereka adalah identitas mereka adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan itu harusnya pengakuan tersebut harusnya muncul dari kita para orang tua. Orang tua harus memberikan identitas tersebut seperti Tuhan memberikan identitas itu kepada Tuhan Yesus. Demikian pula kita harus berikan identitas tersebut buat anak-anak kita. Yang pertama, kebutuhan anak adalah kebutuhan akan pengakuan, berbicara mengenai identitas. Yang kedua adalah berbicara mengenai kebutuhan akan kasih tanpa syarat. Unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Anak kita perlu dikasihi tanpa syarat loh. Kenapa anak kita perlu dikasihi tanpa syarat? Karena kita pun dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Bapa kita di sorga mengasihi kita tanpa syarat. Bapa mengasihi Tuhan Yesus tanpa syarat. Nah, lagi sekali, waktu kita bicara mengenai kasih tanpa syarat, bukan berarti kemudian kita nggak boleh disiplin anak, nggak boleh hukum anak, enggak. Dalam kasih itu terdapat disiplin. Disiplin itu masuk dalam satu paket dengan kasih. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menghajar di sana kalau saudara lihat dalam kitab bahasa Inggrisnya itu disebut dengan disiplin. Jadi disiplin adalah bagiannya dari kasih. Kalau saudara mengasihi anak, saudara pasti akan mendisiplin anak. Kenapa? Ketika anak mungkin bergerak keluar dari jalannya, kita perlu mendisiplin untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kasih tanpa syarat juga berbicara mengenai disiplin loh. Kasih, mengasihi tanpa mendisiplin seorang anak, itu akan membuat anak menjadi anak yang kurang ajar. Tapi juga mendisiplin anak tanpa mengasihi dia, membuat anak juga menjadi anak yang rapuh, jiwanya menjadi jiwa yang rapuh.
Jadi anak juga perlu dikasih tanpa syarat, dan kita orang tua dipanggil untuk menggenapi, menjawab kebutuhan anak, mengasihi mereka tanpa syarat. Yang ketiga, tadi kebutuhan pertama pengakuan, kebutuhan akan pengakuan atau identitas. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk mengasihi anak tanpa syarat. Yang ketiga, kebutuhan untuk pengakuan, sekedar kebutuhan untuk bahwa setiap anak diciptakan lahir dengan kondisi yang sangat unik, kondisi yang sangat spesial. Setiap kita kan lahirnya spesial. Saya selalu ucapkan ini berkali-kali, berulang-ulang. Jempol setiap manusia aja berbeda. Dari setiap kalau ada 5 miliar penduduk aja, jempolnya aja berbeda. Sidik jari jempolnya aja berbeda. Nah, kalau apalagi dengan anak. Setiap manusia itu lahir dengan keunikan, kespesialannya masing-masing. Saudara nggak bisa compare dia dengan anak orang lain. Bahkan saudara kembar aja nggak bisa di-compare. Setiap anak diciptakan dengan sangat unik. Setiap anak diciptakan dengan sangat spesial di matanya Tuhan. Hati-hati loh. Seringkali kita tuh orang tua, ya mungkin orang tua juga pernah mengucapkan hal yang salah. Orang tua seringkali juga mengatakan bahwa kalau kamu nggak jadi nomor 1, kalau kamu nggak jadi ranking pertama, kamu bukan anak papa mama. Buat saya itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membahayakan buat kehidupan anak. Kenapa berbahaya? Loh iya dong. Kalau saudara berkata bahwa kalau kamu peringkat 1, kalau kamu jadi nomor 1, kamu baru jadi anak papa dan mama. Pertanyaannya, kalau dia nggak jadi peringkat nomor 1, dia jadi anak siapa? Identitasnya kemudian menjadi identitas yang buyar, menjadi identitas yang buram gitu ibaratnya. Kalau dia nggak jadi nomor 1, dia jadi anak siapa? Itu yang pertama. Konsekuensi, hal kedua yang sangat-sangat berbahaya adalah gini. Kalau begitu, kalau orang tua menilai bahwa identitas anak disayangi hanya karena berdasarkan prestasinya, mereka akan halalkan sedemikian cara untuk menjadi yang utama. Kalau itu terjadi di sekolahan, dia akan contek apa segala. Tapi kalau dia dalam pekerjaan, dalam dunia kantor, dalam dunia apapun yang akan dia hadapin di masa yang akan datang, dia bisa injak orang lain, bahkan dia bisa mencelakakan, membunuh orang lain demi untuk menjadi peringkat nomor 1. Setiap anak tuh diciptakan dengan keunikan masing-masing, dengan kespesialannya masing-masing. Waktu Yesus berbicara, waktu Bapa di sorga berbicara mengenai 3 hal ini bukan 3 hal yang sangat sulit. Ini 3 hal yang sangat-sangat bisa kita lakukan sebagai kita manusia. Kalau Bapa berikan itu kepada Yesus waktu Yesus ada di dunia, demikian pula kita harus berikan ini buat anak-anak kita. Salah satu mentor saya berkata gini, bahwa kalau pendidik itu mentransfer pengetahuan. Tapi orang tua, tapi seorang ayah, seorang ibu itu mentransfer kehidupan. Akan berbicara jauh lebih banyak dalam kehidupan anak-anak kita yang ada. Kalau 3 hal ini anak-anak dapatkan di rumah. Kebutuhan akan pengakuan, akan identitas. Kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan bahwa mereka diciptakan unik spesial daripada Tuhan. Saya yakin karena apa yang Bapak sudah tawarkan, pola orang tua, pola pengasuhan anak yang sudah Bapak sendiri ajarkan. Bapak sendiri berikan kepada Tuhan Yesus dan itu kita lakukan. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang pertama, menjadi anak-anak yang kuat. Menjadi anak-anak yang kuat, kemudian anak yang confidence, memiliki percaya diri. Yang ketiga juga menjadi anak-anak yang secure, yang aman. Waktu mereka dapatkan ini di rumah, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang punya confidence yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian mereka memiliki security, aman yang tinggi. Ketika mereka keluar dari rumah berhadapan dengan dunia yang kacau, mereka akan tetap kuat seperti batu karang yang teguh. Enggak terombang-ambing dengan apa yang ada di luar. Tapi sebaliknya, vice versa. Sebaliknya, kalau anak-anak nggak pernah dapatkan ini di rumah, nggak pernah dapatkan pengakuan akan identitasnya, nggak pernah dapatkan kasih tanpa syarat, nggak pernah mengetahui keunikan atau spesial itu dari rumah, mereka akan cari di luar, di dunia yang kacau. Yang terjadi yang paling menyedihkan adalah gini, mereka akan bawa kekacauan yang ada di luar masuk dalam hidup mereka, kemudian akan masuk kembali ke dalam rumah kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang berantakan, keluarga yang kacau. We better start this at our home. Kita harus untuk mulai ini dalam rumah kita, untuk memunculkan anak-anak yang kuat yang menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau anak-anak kita kuat di rumah, dia akan menjadi anak-anak yang kuat juga ketika mereka ada di luar. Gak akan terpengaruh oleh apapun juga. Ada 4 area panggilan orang tua yang harus kita jawab untuk setiap kebutuhan anak-anak. Di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Alkitab berkata begini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya.
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tadi 3 kebutuhan anak yang harus kita jawab. Kebutuhan akan pengakuan identitas, kebutuhan akan kasih tanpa syarat, yang ketiga juga kebutuhan akan keunikannya. Dan ini adalah 4 area yang kita orang tua dipanggil. 4 area dalam kehidupan setiap anak juga yang kita perlu untuk beri makan. Yang pertama dari ayat tadi Lukas 2:52, spiritual. Makin dikasihi oleh Allah, berbicara mengenai sisi spiritual. Kita harus beri makan anak kita dalam sisi spiritual. Yang kedua, di sisi intelektual, sisi akal budi, sisi pikiran. Kita juga harus beri makan mereka. Area itu kita dipanggil untuk beri makan mereka dalam sisi intelektual. Kemudian yang ketiga berbicara mengenai sisi sosial. Bagaimana anak kita berinteraksi dengan orang, bagaimana anak kita menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana anak kita bisa menghargai orang yang ada di atas mereka. Dan saya harus beritahu loh, panggilan pertama untuk mendidik anak, panggilan pertama untuk mengenalkan Tuhan dalam kehidupan setiap anak, untuk belajar kehidupan dari setiap anak, itu bukan panggilannya jatuh pada guru sekolah minggu, enggak. Itu panggilannya buat kita para orang tua. Itu jelas, sangat jelas di Alkitab ditulis. Panggilan untuk mendidik anak dalam spiritualitas, panggilan untuk mendidik anak dalam sisi intelektual, panggilan mendidik anak dalam sisi sosial, yang keempat panggilan mendidik anak juga dalam sisi fisik mereka, diberi makan fisik mereka. Itu jatuh pertama kali buat orang tua. Enggak jatuh pertama kali buat gereja, enggak jatuh pertama kali buat para pendeta, enggak, guru sekolah minggu, enggak. Itu jatuh buat kita. Panggilan itu jatuh buat kita, para orang tua. Berarti kita memiliki panggilan yang sangat penting loh dalam kehidupan. Apa hal praktis yang harus kita lakukan kalau kayak begitu? Kalau saudara tahu bahwa anak saudara punya kebutuhan, dan kebutuhan 3 tersebut yang saya sudah sebutkan di atas tersebut, kita jawab, kita berikan itu di rumah. Kemudian dalam 4 area dalam kehidupan mereka, dalam sisi spiritual, intelektual, sosial, fisik, dalam sisi tubuh mereka juga kita beri makan mereka di sana. Hal praktis apa sih yang seharusnya kita buat? Hal praktis apa? Sebagai orang tua, berdoalah buat anak saudara. Berapa banyak yang Bapak Ibu yang suka berdoa buat anak saudara? Sebelum mereka memulai aktivitas atau setelah memulai aktivitas, berdoalah untuk anak saudara. Demikian pula sebagai anak, kalau yang nonton juga belum punya pasangan atau masih punya keluarga, tapi kan kita juga punya orang tua, saya masih punya orang tua. Kita juga perlu berdoa buat orang tua kita. Sebagai anak dan sebagai orang tua, kita perlu berdoa untuk anak kita sebagai orang tua. Kemudian juga sebagai anak kita perlu juga berdoa buat orang tua kita. Enggak sekedar berdoa untuk anak atau berdoa untuk orang tua. Kita juga harus melangkah yang kedua, disebut dengan berdoa dengan anak dan juga berdoa dengan orang tua. Saya suka sebuah quote, sebuah ungkapan itu, family that prayers together always stays together. Keluarga yang berdoa bersama-sama itu akan selalu tinggal bersama-sama. Jangan remehkan waktu-waktu doa saudara. Jangan remehkan doa saudara. Itu akan berbicara jauh lebih hebat. Itu akan berbicara jauh lebih kuat dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan orang tua. Hal praktis yang kita lakukan, pertama kita perlu berdoa bersama dengan mereka, berdoa untuk mereka. Yang kedua, sebagai anak mungkin. Saya bicara juga sebagai anak. Karena saya juga masih punya orang tua tuh saudara. Yang nonton juga masih punya orang tua. Paling nggak kita bisa membantu untuk meringankan beban mereka. Hei anak-anak muda yang nonton pada saat ini juga, atau anak-anak yang SMP, SMA, semua anak. Kalau saudara masih bisa mengerti apa yang saya omongin, cobalah di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, cobalah untuk membantu meringankan beban orang tua. Kalau kalian gak bisa bantu untuk meringankan beban orang tua, paling enggak jangan tambahin beban hidup mereka. Itu aja. Kita perlu berdoa untuk mereka, juga perlu untuk membantu, untuk meringankan beban mereka. Kalau semua hal tersebut kita bisa lakukan dalam kehidupan keluarga kita secara khusus, ingat loh, keluarga adalah hal yang sangat Tuhan cintai. Keluarga adalah keluar daripada Tuhan dan Dia sangat cintai kalau kayak gitu. Dan kalau kita bisa bangun hal tersebut, keluarga kita gini, keluarga itu dibangun dengan intimasi. Keluarga itu dibangun dengan keintiman. Keluarga dibangun dengan intimasi, bukan dengan intimidasi. Keluarga kita tuh dibangun dengan keintiman dengan satu dengan yang lainnya. Bukan dibangun dengan intimidasi. Kalau untuk membangun sebuah rumah yang cuma sekedar bangunan, saudara perlu duit. Iya, uang cukup untuk lakukan hal tersebut. Tapi untuk membangun sebuah rumah yang disebut dengan keluarga, yang disebut dengan home, bukan house, saudara nggak sekedar butuh uang. Saudara butuh Tuhan ada di sana. Saudara butuh kita, panggilan kita sebagai orang tua yang tadi saya bilang tadi, identitas ada di sana. Itu sangat diperlukan untuk kita membangun rumah kita, membangun keluarga kita, bukan membangun bangunan rumah tapi membangun keluarga kita. Keluarga sekali lagi dibangun dengan intimasi, bukan dengan intimidasi. Mengertilah. Kalau Tuhan mencintai keluarga, mulailah untuk mencintai apa yang Tuhan cintai.
Kalau Tuhan sangat sayang dengan keluarga, mulailah menyayangi apa yang Tuhan sayangi. Kalau Tuhan menganggap keluarga penting, mulailah untuk menganggap keluarga yang Tuhan taruh dalam diri kita juga dalam menjadi keluarga yang penting. Sekali lagi, kemudian saya akan akhiri dengan bicara juga, saya bukan orang yang hebat, saya dan istri bukan orang tua yang hebat. Bukan orang tua yang kemudian sempurna, enggak. Kami juga hari ini masih terus belajar. Tapi prinsip-prinsip ini yang kami jalanin, yang kami dan istri kami berdua sebagai orang tua lakukan dalam kehidupan. Waktu anak kami Kayla masih SD, masih TK sampai SD, yang kami selalu bilang buat dia, itu yang saya bilang tadi di 3 hal yang tersebut di atas, bahwa kami nggak pernah kepengen dia jadi nomor 1. Tapi kami selalu berulang kali bilang pada dia untuk dia berikan yang terbaik yang dia bisa. Tugas kami untuk menuntun orang tua. Tugas kita kan untuk mengajar. Tugas kita kan adalah untuk menuntun. Tapi waktu kita mengajarin anak dalam pelajaran di sekolah atau pelajaran yang lain, kami berdua cuma bilang bahwa kita nggak kepengen dia menjadi nomor 1. Tapi kita kepengen dia bisa berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Karena itu kan yang membuat perbedaan jadinya. Kami nggak menuntut dia menjadi yang nomor 1, tapi kami menuntut untuk dia boleh melepaskan yang terbaik yang dia miliki. Kalau yang terbaik itu dan buat kami adalah gini, peringkat itu cuma sekedar bonus. Tapi karena kami lakukan ini berulang-ulang, sebelum ini kami mengajar dia kemudian untuk berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, mulai itu dengan baik. Yang buat kami bangga adalah begini, dari dia SD, mungkin dari dia TK sampai dia hari ini loh, dia tetap ada dalam peringkat teratas, dalam peringkat atas di sekolahnya. Dan itu buat kami adalah sekedar sebuah bonus. Yang paling kami inginkan, yang paling membuat kami bangga, dia udah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan biar itu juga boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak kita kan. Kita sebagai orang tua harus untuk untuk punya tugas tanggung jawab untuk melepaskan potensi yang terbaik tersebut dari diri anak kita. Dan dari semua hal yang terjadi sampai hari ini dengan virus corona, virus COVID yang terjadi saat ini, sebuah insight buat saya secara pribadi yang sangat-sangat dalam. Selama masa-masa COVID ini, satu hal yang sangat Tuhan taruh yang paling mendalam, saya selalu bilang ini buat keluarga saya, buat orang dekat dengan diri saya. Tuhan tuh seperti sedang membawa kita kembali untuk kembali ke rumah. Untuk kembali kepada hal yang sangat esensi loh dalam kehidupan. Bukan hal-hal yang cuma aksesori. Hal-hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat prinsip. Itu kembali pada keluarga. Semua orang di seluruh dunia sedang berhadapan dengan seperti kayak gini. Kita kembali lagi pada keluarga. Ada begitu banyak perenungan yang terjadi, perenungan-perenungan yang ada. Bahkan saya tulis sebuah perenungan di Instagram, di media sosial saya. Saya tulis itu, kemudian saya juga tulis itu di dinding kantor, di dinding tempat usaha saya. Menjadi sebuah peringatan buat saya dan keluarga. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat diri kita semua. Rumah adalah tempat munculnya kebaharuan dalam kehidupan. Itu rumah. Tempat munculnya kebaharuan dalam kehidupan. Hal-hal baru dalam kehidupan. Dimulai dari cinta. Dimulai dari ide. Dimulai dari harapan. Pelukan di tala kesedihan. Ada orang yang bisa yang bisa tolong saudara, ada orang yang bisa bantu saudara. Itu harusnya kembali ke rumah. Dimulai dari cinta, dengan ide, harapan dan segalanya. Jangan lupa untuk selalu kembali ke rumah. Begitu banyak orang lupa untuk kembali ke rumah, makanya Tuhan buat seluruh dunia sekarang kembali ke rumah. Jangan lupa untuk selalu kembali ke rumah karena hidup kita dimulai dari sana. Kalau rumah keluarga adalah tempat yang sangat Tuhan cintai, dan di sana dia berkenan diam dalam kehidupan kita semua. Mari kita belajar untuk mencintai rumah kita. Mari kita belajar untuk penuhi panggilan, kebutuhan anak-anak kita. Karena kalau keluarga menjadi keluarga yang kuat, bukankah gereja kemudian akan menjadi gereja yang kuat? Kalau keluarga menjadi keluarga yang kuat, bukankah kemudian masyarakat akan menjadi masyarakat yang kuat? Kalau Tuhan izinkan kita sekarang mungkin untuk beberapa waktu lamanya masih ada di rumah, mari anggap rumah kita itu menjadi miniatur surga yang ada di bumi ini. Dengan mulai peran kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, untuk peran kita sebagai orang tua yang saya sebutkan tadi di atas. Jangan lupa untuk selalu kembali ke rumah, karena hidup kita dimulai dari sana. Mari kita berdoa sama-sama, datang kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah selesai kami dengarkan, tapi aku tahu kuasa Firman-Mu akan selalu bekerja. Secara khusus hamba berdoa bagi setiap keluarga yang sedang berhadapan dengan pergumulan pada pagi hari ini. Kiranya jawaban, jalan keluar, kedamaian, ketenangan daripada Tuhan itu turun atas kehidupan mereka semua. Kalau ada anak-anak yang hari ini mungkin terjebak dalam pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah, dan mereka sudah bergerak jauh daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap luar biasa, kasih Tuhan sanggup untuk membawa mereka kembali.
Demi nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau memberkati mereka, kami mau menyebut nama mereka dalam doa kami, membawa mereka kembali kepada jalannya Tuhan, kembali kepada jalan yang benar yang daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mau bawa setiap anak-anak itu kembali kepada jalannya Tuhan. Kasih Tuhan sanggup untuk menerobos setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, situasi apapun yang sedang mereka hadapi, berbicara. Tuhan akan menegur, membawa kegelisahan yang daripada Tuhan untuk mereka kembali lagi datang kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan. Kami gak melepaskan kutuk, tapi kami melepaskan berkat dalam kehidupan mereka semua. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat para orang tua. Kami yang masih memiliki orang tua. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah menaruh orang tua yang tepat, yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami semua. Setiap kelemahan, kebaikan mereka kami tahu Tuhan itu akan membawa kami harusnya menjadi segambar dan menjadi lebih segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami memberkati orang tua kami. Demi nama Tuhan Yesus di usia-usia mereka yang sudah bergerak menjadi semakin tua, Tuhan akan menolong, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kedamaian, memberikan mereka ketenangan bahwa di usia-usia tua mereka boleh tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan keluarga yang mungkin Tuhan sedang ada dalam perpecahan, sedang bergerak pada perceraian. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sangat kami percaya bahwa kasih yang mengalir dari salib di Kalvari itu sanggup untuk memulihkan setiap hubungan yang retak. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, hubungan keluarga ini dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak bahwa di hari yang sangat spesial ini, Hari Anak, Hari Nasional Sekolah Minggu ini Tuhan, kami mau lihat bahwa setiap anak, setiap orang tua, bahkan setiap keluarga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh sesama. Terima kasih, ini hidup kami sekeluarga, berikan kami hikmat, berikan kami tuntunan. Untuk kami menjalani waktu-waktu ke depan ini di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kami tahu bahwa tangan kuasa Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan selalu tersedia bagi setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami memberkati setiap keluarga, kami memberkati keluarga kami memberkati anak orang tua kami, saudara-saudara kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami meletakkan mereka semua. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian.